pada tanggal 19 Februari 1952 atas nama konstitusi, Belanda secara sepihak menetapkan Irian Barat atau Papua Barat sebagai bagian dari wilayah kerajaannya. Dan pada tahun 1960, Belanda memberlakukan program A 10 Years Program for Independence atau program 10 tahun menuju kemerdekaan Papua. Dalam program ini, rencananya Papua Barat akan diberikan kemerdekaan pada 10 tahun mendatang, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1970. Dalam jangka waktu 10 tahun itu, Belanda akan membangun Papua dan menggelontorkan dana sebesar 25 juta US dollar. Dana itu digunakan untuk membangun fasilitas umum Papua, seperti sekolahan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan perumahan. Dalam program ini, sekitar 6.000 tenaga ahli seperti guru, dokter, ilmuwan, dan insinyur juga turut didatangkan dari Belanda. Into this jungle wilderness, the Dutch are pouring each year $25 million. They have sent 6,000 teachers, doctors, scientists, engineers. They are building schools and hospitals, airports, harbor facilities, new housing. The principal industry of this land behind the mountains is education. Its principal product, the future. The governor of Dutch New Guinea, Dr. Jan van Baal, has explained it. The Papuan, he said, has discovered that the other world, the world of the foreigner, is very rich with all kinds of possibilities for comfortable living, more and better food, better health, longer life, and more safety. He wants to participate in our society as an equal who will finally perform the same tasks as the white man. And so we were in the process of changing our policy 180 degrees from being fully supportive of nationalism in Indonesia to being opposed to it. Untuk mengamankan wilayah strategis Papua, pada tanggal 21 Februari 1961, Belanda membentuk PVK atau Papua Vrijviliger Korps yang dipersiapkan untuk membantu mempertahankan Papua dari serangan militer Indonesia nantinya. Selanjutnya, untuk mengukuhkan pemerintahan Papua, pada tanggal 5 April 1961, Belanda juga membentuk Dewan Perwakilan yang bernama New Guinea Raad atau Dewan New Guinea Belanda. Dewan ini dipimpin oleh Frits Solewit Gelke, orang Belanda, sebagai ketua dewan, dan Nicolas Joe, orang Papua, sebagai wakil ketua dewan. Tujuan dari dibentuknya dewan ini ialah untuk merancang persiapan kemerdekaan Papua Barat. Dari dewan inilah kemudian diputuskan bahwa Papua Barat akan menjadi nama negara dengan bendera bintang kejora karya Nicolas Joe sebagai panji nasional dan lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan. Pada tanggal 19 Oktober 1961, Nicolas Joe yang saat itu berada di Belanda mendesak pemerintahan Belanda untuk segera memberi kemerdekaan Papua. Belanda pun menyetujuinya dengan syarat Papua harus berada di bawah kontrol Belanda sampai saat kemerdekaan yang sesungguhnya tiba. Benar saja, pada tanggal 1 Desember 1961, upacara kemerdekaan pun digelar. Dan untuk yang pertama kalinya, bendera bintang kejora berkibar di samping bendera Belanda. The road towards full independence must be peaceful, must be transitional, so that means the Dutch flag will still fly there for the next 10 years alongside our own flag. And that was the understanding, and we like it. The Dutch were not opposed to Papuan independence, but it would be on Dutch terms, according to a Dutch timetable. They even set a date, the 1st of December, 1970.